Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi adik-adik juara. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat ya? Walaupun di tengah pandemi seperti sekarang ini, adik-adik harus semangat ya, karena adik-adik merupakan generasi penerus bangsa ya, yang tentunya harus semangat tetap belajar. Oke, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar bersama tentang kalimat fakta dan juga kalimat opini. Ya, fakta atau opini. Ya, ini pada materi kelas 10 ya, SMA maupun SMK. Nanti di SMP juga mungkin ada penjelasan tentang kalimat fakta dan opini. Intinya sama saja ya. Akan kita bahas bersama pada pertemuan kali ini. Yang pertama, kita akan membahas kalimat fakta. Apa itu kalimat fakta? Ya, jadi kalimat fakta itu merupakan kalimat yang nyata, ya, telah terbukti kebenarannya. Nah, kadang kita masih bingung mana itu kalimat fakta, mana itu kalimat opini. Nah, jadi adik-adik tidak perlu bingung ya, karena baik itu kalimat fakta maupun kalimat opini pasti ada ciri-cirinya yang menandakan itu kalimat fakta atau opini. Nah, ciri kalimat fakta itu yang pertama bersifat objektif ya, artinya terbukti kebenarannya ya. Nah, menggunakan data keterangan yang benar-benar ada atau nyata, baik data kualitatif maupun data kuantitatif. Nah, di sini data kualitatif itu berupa angka-angka, berupa kata-kata ya. Dan kuantitatif itu berupa angka. Sekali lagi, kualitatif itu berupa kata-kata, sedangkan kuantitatif itu berupa angka. Oke. Ciri yang ketiga, kalimat fakta itu mengemukakan pendapat ahli atau lembaga. Biasanya seperti itu ya, berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan ya, dan lain sebagainya. Itu merupakan ciri kalimat fakta. Kemudian yang keempat, menggunakan fakta-fakta yang benar terjadi. Sedangkan yang kelima, terdapat suatu data yang akurat, baik itu waktu, tanggal, tempat kejadian peristiwanya. Oke, jadi biasanya ada waktunya, ada tanggalnya, di mana tempatnya. Ya, contohnya seperti ini kalimat fakta. Dunia tumbuhan setiap tahun menghasilkan 94 miliar ton gas oksigen. Di sini ada data kuantitatif ya, atau data berupa angka-angka. Contoh yang kedua, berdasarkan hasil survei dari WHO, setiap tahun terdapat 3 juta kasus kematian akibat polusi udara. Sama, di sini juga terdapat menerangkan suatu lembaga. Di sini lembaganya WHO ya. Kemudian ada angka juga atau data kuantitatif 3 juta kasus kematian akibat polusi udara. Oke, adik-adik, contoh yang ketiga. Kelas 10 akuntansi 2 berjumlah 36 siswa. Nah, di sini juga sama ya, data kuantitatif atau berupa angka. Kemudian contoh yang keempat, Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, ini ada tanggal maupun tahun ya, jelas pasti itu merupakan kalimat fakta. Contoh kalimat yang kelima, dari Denpasar, Pulau Nusa Penida bisa ditempuh 1,5 jam melalui jalan darat. Nah, ini juga sama berupa angka.
Oke, paham ya sampai di sini kalimat fakta? Nah, lawan dari kalimat fakta itu merupakan kalimat opini atau biasa kita sebut dengan pendapat, ya. Pendapat seseorang, ya. Jadi kalau pendapat kan belum tentu kebenarannya. Nah, cirinya seperti apa kalimat opini? Yang pertama, bersifat subjektif. Kalau tadi kalimat fakta objektif, ya, benar nyata adanya. Kalau opini itu bersifat subjektif, masih pendapat seseorang. Nah, ciri yang kedua, informasi yang disampaikan belum terbukti kebenarannya, ya, masih samar-samar. Apakah iya atau tidak? Jadi belum terbukti kebenarannya. Yang ketiga, kalimat opini itu berisi pemikiran seseorang, pendapat seseorang, atau pandangan, gagasan, usul, saran, penilaian, prediksi si penulis atau prediksi seseorang. Kemudian biasanya dalam kalimat opini itu ditandai kata perlu, kemudian mungkin, ya, mungkin hari ini akan hujan, ya, kemudian akan, berpotensi, ya, atau dapat, bisa, kemudian dimungkinkan, diperkirakan, diprediksi, diduga, dan lain sebagainya. Nah, sering juga dalam kalimat opini itu menggunakan kata sebaiknya, mestinya, tampaknya, kelihatannya, sepertinya, dan lain sebagainya. Ya, contoh konkretnya seperti ini. Makanan ini akan terasa nikmat jika disajikan dalam keadaan hangat. Nah, di sini ada kata yang menandai bahwa itu kalimat opini, ya. Mana katanya? Yaitu akan, ya. Di sini akan itu menunjukkan bahwa itu merupakan pendapat seseorang, ya. Kemudian contoh yang kedua, pemerintah seharusnya dapat segera mengatasi permasalahan kemiskinan di Indonesia, ya. Di sini juga ini usul, ya, atau saran, pemerintah seharusnya. Kemudian contoh yang ketiga, permasalahan itu mungkin saja dapat diatasi asalkan kalian mau berusaha lebih keras lagi. Di sini mungkin itu kan belum terbukti kebenarannya, ya, baru mungkin. Kemudian yang keempat, BMKG memprediksi bahwa hari ini akan terjadi hujan disertai angin kencang. Ini juga sama. Badan Meteorologi dan Geofisika itu baru memprediksi, ya, memperakirakan. Artinya belum tentu apakah hari ini akan hujan disertai angin kencang atau mungkin hanya hujan ataupun mungkin hanya angin kencang, kan belum pasti, ya, atau belum tentu kebenarannya. Contoh yang kelima, jika seorang anak tidak mau bermain, dapat dipastikan anak tersebut sedang mengalami sakit. Belum tentu, ya. Ya, ada kata dapat dipastikan, itu merupakan penanda bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat opini atau pendapat. Ya, biar lebih jelas kakak berikan latihan soalnya, ya. Di sini ada sebuah paragraf, ya. Kalimat pertama, air terjun Grojogan Sewu berada di lokasi 1000 meter di atas permukaan laut. Kalimat kedua, air terjun Grojogan Sewu memiliki ketinggian 81 meter. Kalimat ketiga, objek wisata ini berada di Provinsi Jawa Tengah. Kalimat yang keempat, berwisata ke Grojogan Sewu sebenarnya dikhususkan bagi Anda yang ingin sepenuhnya menikmati keindahan air terjun. Kemudian kalimat yang kelima atau kalimat terakhir, banyak orang menganggap bahwa Grojogan Sewu merupakan konsep ekowisata. Ya, oke. Dari kelima kalimat tersebut, ya, adik-adik, mana yang kalimat fakta, mana yang kalimat opini, ya. Ya. Tentukanlah kalimat fakta dan kalimat opininya. Ya, kalimat faktanya jelas, ya. Air terjun Grojogan Sewu
berada di lokasi 1000 meter. Di sini ada data kuantitatif ya, atau berupa angka. Sedangkan kalimat faktanya itu merupakan kalimat nomor 4 dan 5 ya. Kita lihat ya. Kalimat pertama yang menunjukkan fakta 1000 meter ya di atas permukaan laut. Kemudian kalimat yang kedua itu juga sama, bahwa air terjun Grojogan Sewu itu memiliki ketinggian 81 meter. Kemudian yang ketiga yang menunjukkan fakta, nah objek wisata ini berada di Provinsi Jawa Tengah. Nah, sedangkan kalimat keempat dan kelima itu merupakan kalimat opini atau pendapat. Mana yang menunjukkan ini? Sebenarnya berwisata ke Grojogan Sewu sebenarnya dikhususkan bagi Anda yang ingin sepenuhnya menikmati keindahan air terjun. Sedangkan yang kelima yang menandai bahwa itu kalimat opini, ya menganggap, baru anggapan seseorang ya, jadi belum tentu terjadi fakta atau kebenarannya. Oke, sampai di sini paham ya adik-adik semua? Demikian yang dapat kakak sampaikan ya. Jika apa yang kakak sampaikan bisa bermanfaat, silakan bisa like, subscribe, dan komen ya. Kita bertemu pada pertemuan selanjutnya. Tetap semangat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.